Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haiza Nur Sabrina dengan NIM 2014200023. Di sini saya akan menceritakan sejarah dari pasar modal. Menurut buku Effektenitz yang dikeluarkan Vereniging voor den Effektenhandel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880. Namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Co. Cikal Bakal PT Perdanas. Baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdam Effektenbeurs membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintahan Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember tahun 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang satu ini dengan nama Vereniging voor de Effektenhandel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia, Jakarta dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan pegadaian syariah yang dilaksanakan oleh bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah. Pihak yang menerima atau menahan jaminan bisa memungut suatu biaya kepada peminjam yang dalam akad digunakan sebagai biaya penitipan atau biaya pemeliharaan sesuai kesepakatan bersama. Dikutip dari makalah berjudul Gadai Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Fikih Muamalah karya Mardanis, disebutkan berdasarkan hukum Islam, pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak. Utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya. Arahan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Gadai syariah merupakan akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik utang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Oleh karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni. Arahan merupakan sarana saling tolong-menolong atau ta'awun bagi umat Islam. Namun pemegang barang gadai bisa meminta imbalan untuk mengganti biaya yang timbul akibat penitipan barang tersebut. Dari akad itulah ada perbedaan pegadaian syariah dan konvensional atau beda pegadaian syariah dan konvensional, di mana gadai syariah menggunakan akad rahen sebagai pengganti margin, sementara pegadaian konvensional menetapkan bunga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.